Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. BFM Business and Inspiration. Selamat malam, Smart. Apa kabar Anda di hari ini? Spesial buat Anda yang tergabung dalam Smart FM Network di 6 kota besar di seluruh Indonesia. Dan juga buat Anda yang masih di perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan jangan lupa tetap jaga jarak aman berkendara di depan dan juga di belakang Anda. Dan bagi Anda Smart yang sudah sampai di rumah, lelahnya emang terasa banget ya. Apalagi hari Senin yang konon kabarnya itu identik dengan I don't like Monday. Tapi itu sebuah paradigma yang harus dihilangkan karena katanya tidak growth mindset. Kenapa saya coba keluarkan statement itu? Bicara masalah growth mindset, semua itu berhubungan dengan sebuah impian. That's why manusia itu adalah makhluk sempurna yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita dikaruniai akal, pikiran, otak, dan kecerdasan. Nah, fungsinya satu di antaranya adalah mewujudkan impian-impian kita. Pertanyaannya, bagaimanakah memaksimalkan kekuatan otak untuk mewujudkan impian Anda? Kita bahas yuk malam hari ini bersama dengan Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam, Pak Eloy. Yes, selamat malam, Mas Daryl, dan semangat pagi. Yeah. Ini cuman beda warna ya, kotak-kotaknya juga sama ya sebenarnya ya. Itu berarti sahabat, bestie. Bestie apa jodoh? Masa pisang. Iya. Bener. Kalau pisang diolesin sama mentega juga enak sih sebenarnya. Betul. Terus dibakar gitu ya. Lanjut. Baik, Pak Eloy. Tadi di awal saya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sempurna yang punya banyak pembeda antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Satu di antaranya kita dikaruniai oleh akal, pikiran, dan otak serta kecerdasan. Nah, bagaimana kira-kira Pak Eloy mampu mengelaborasi sesi pertama ini sehubungan dengan tema kita, termasuk pengertian tentang manifestation atau manifestasi itu sendiri. Silakan Pak Eloy. Alright, thank you Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML. Ini sebetulnya bagian dari buku yang sedang saya siapkan, judulnya The Neuroscience of Habits. Okay. Dan tentu setiap kali saya membuat buku baru, saya melakukan banyak research, membaca jurnal, membaca buku-buku, dan khususnya dari para ahli. Salah satunya ya tentu neuroscientist. Nah, seminggu terakhir saya menemukan satu neuroscientist yang hebat, namanya adalah Dr. James Doty. Beliau dikenal sebagai an educator, compassion researcher. Menarik ya, jadi ada orang-orang tuh yang penelitian doktoral mereka itu di bagian compassion, yaitu belas kasih atau kasih sayang ya. Beliau disebut sebagai neuroscientist, tetapi juga neurosurgeon. Nah, dia belah otak tuh. Tapi juga entrepreneur. Beliau sangat berhasil secara keuangan. Filantropis, jadi dia juga membagi-bagikan kekayaan itu kepada banyak orang. Dia adalah profesor di Stanford University School of Medicine, dan juga sebagai founding director of the Stanford Center of Compassion and Altruism Research and Education. Dan beliau seorang sekuler. Sekuler itu berarti tidak mempercayai bahwa ada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan yang nanti menghakimi alam semesta. Dia tidak percaya. Dia lebih percaya pada teori evolusi. Tetapi teman-teman tenang, saya ini adalah founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership. Jadi tidak semua yang beliau ajarkan mentah-mentah saya sampaikan, tidak. Ini sudah difilter. Tetapi hal-hal yang memang ternyata itu
baik untuk kita pelajarin. Kenapa saya senang sekali, Mas Daryl? Minggu lalu saya sudah mulai teasing sebetulnya ketika saya berbicara mengenai sebaik-baiknya manusia, manusia mesti memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat. Dan itu tidak hanya dipikirkan oleh spiritual, ya, atau berbicara mengenai memberikan manfaat, berbicara mengenai knowing God and make God known, mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan dengan cara melayani sesama. Itu bukan hanya bahasa spiritual ternyata. Itu ternyata ditemukan oleh seorang sekuler bernama James Doty yang melakukan research tentang compassion, dan itu yang kita bahas. Dan waduh, ini keren banget sih. Bagaimana kemudian otak itu bekerja secara magic. Nah, makanya judul bukunya adalah Mind Magic, ya toh? Itu seperti magic ketika justru manusia itu fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi fokusnya itu adalah di dalam memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Interesting. Interesting, karena kadang-kadang kita berpikir, lah itu mah bahasanya orang spiritual, orang agama lah, itu religius. No. Itu ternyata orang yang tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Yang bahkan bukunya itu dia ngomong begini lah. Judul bukunya itu bahkan dia mengatakan begini, The universe doesn't care about you. Alam semesta. Nah, perhatikan, dia menggunakan alam semesta. Dia tidak menggunakan Tuhan karena tidak percaya. Dia mengatakan alam semesta itu tidak peduli kok terhadap Anda. Jadi kalau Anda bisa berhasil itu karena 100% Anda yang berjuang. Nah, TML tidak percaya itu. Kenapa? Yo, ada the invisible hand dong, ada tangan yang tak terlihat. Nah, itu yang kita bahas malam ini, Mas Daryl. Sebentar. Kita perlu disclaimer dulu nih, Pak Eloy. Ya kan tadi Pak Eloy mengatakan ada dua sisi pandangan. Yang pertama pandangan secara sekuler dan juga pandangan versi TML ya. Kita perlu disclaimer. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa menentukan bahwa ada beberapa pandangan-pandangan yang patut kita pahami dan itu harus menggunakan kekuatan Theocentric Motivation and Leadership, Pak Eloy? Wah, udah langsung panas nih. Boleh kita panasin dulu dikit, nanti baru masuk konten. Alright, jadi Mas Daryl, semua listeners dan sahabat TML, sebenarnya kan apapun yang kita bicarakan itu kembali kepada, saya sebutnya itu standpoint. Standpoint itu semacam prinsip yang dipegang oleh seseorang. Nah, sebetulnya manusia itu terdiri dari 3 kelompok, Mas Daryl. Ini maaf nih, keluar dari pembahasan sedikit, tapi ada hubungan. Nanti saya kembalikan ke pertanyaan Mas Daryl. Jadi ada orang-orang sekuler yang memang hidupnya itu ya tanpa pemahaman adanya Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Sehingga bagi mereka, hidup ini adalah apa yang ada sekarang. Jadi tidak ada urusan hidup yang akan datang tuh nggak ada. Yang ada ini ya inilah. Dari mana datangnya kita? Ya teori evolusi mereka menggunakannya dan seterusnya. Mereka bicara spiritual juga nggak? Oh iya, saya bahkan di grup para CTMers, Certified Theocentric Motivators, itu hari Jumat atau hari Kamis yang lalu itu saya menyampaikan berhati-hati dengan konsep spiritual yang juga diajarkan oleh sekuler, yang pengajaran mereka itu namanya New Age Movement. Itu gerakan zaman baru, itu pertemuan antara filsafat barat dan filsafat timur. Mereka mengajarkan spiritual, tapi spiritual yang mereka ajarkan adalah spiritual versi manusia, bahwa sebetulnya manusia itu adalah Tuhan. Hanya ada satu alasan kenapa Mas Daryl tidak menyadari bahwa Mas Daryl adalah Tuhan, ya karena Mas Daryl tidak sadar. Gimana caranya supaya Mas Daryl sadar? Ya meditasi dong, mindfulness dong, dibangun cara kerja otak ini. Nah, jadi ada orang-orang yang tidak memahami spiritual dengan baik, ikut-ikutan loh Mas Daryl. Punya agama? Punya. Ikut ibadah tertentu sesuai dengan agamanya, ikut. Tapi cara berpikirnya, cara berpikir sekuler. Jadi, kelompok yang pertama adalah orang sekuler yang cara berpikirnya dan cara hidupnya sekuler. Tapi ada orang yang juga beragama, ya, tetapi cara berpikirnya dan cara hidupnya sekuler. Udah loh. Ya. Ini yang namanya KTP doang.
Dan itu ada di agama apapun ada itu. Oke. Jangan-jangan di topik tertentu aku juga sama loh. Ya kan kita nggak sempurna Mas Daryl, ada Ya, ya, kan ya. ada blind spotnya, ya toh. Tapi yang ketiga yang kita harapkan dan kita niatkan terus-menerus adalah kelompok yang ketiga, yaitu apa? Orang-orang yang memang memahami spiritual dan mengatakan saya itu percaya Tuhan itu ada. Dan ternyata cara berpikirnya dan cara hidupnya ya juga spiritual, bukan yang sekuler. Nah, TML itu integrasi antara pemahaman spiritual tapi tidak menolak hal-hal yang diajarkan oleh sekuler. Kenapa? Begini, small listeners. Sudah waktunya untuk berhenti dulu nih. Kita sambung nanti ya di sesi berikutnya. Ini kita putus sebelum kenyang informasi dari Pak Eloy, karena tadi saya minta ini disclaimer dulu nih, kita harus luruskan nih di sesi pertama. Tapi waktunya nggak cukup. Nanti sesi kedua kita sambung lagi, tetap bersama dengan kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan seperti kita tahu bahwa hari ini kita sepakat untuk membahas tentang The Neuroscience of Manifestation. Jadi bagaimanakah memaksimalkan kekuatan otak untuk mewujudkan impian Anda. Ini memang bahasanya belum selesai, tadi sempat terputus karena Saved by the Bell pastinya ya. Ya Pak Eloy ya. Oh ya, kami ajak Anda untuk berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959 bagi Anda yang ingin berinteraksi di WhatsApp Smart FM. Kalau Anda yang mau berinteraksi di kanal YouTube Smart FM, silakan juga. Ada beberapa yang sudah masuk, nanti mohon menunggu ya. Pertanyaannya kita akan coba maksimalkan di sesi ketiga nanti. Dan bagi Smart Listener yang belum bergabung, silakan untuk saksikan kami live audio visual di kanal YouTube. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke, sebelum kita balik ke pengertian dari manifestasi tadi, saya mau dilunaskan dulu nih jawaban tentang disclaimer kita tadi Pak Eloy ya. Bagaimana tentang sekuler dan merubahnya menjadi sebuah pandangan secara theocentric motivation and leadership. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, small listeners dan sahabat TML. Sekali lagi TML, Theocentric Motivation and Leadership, itu adalah integrasi dari pandangan spiritual lintas agama, tetapi juga tidak menolak beberapa pandangan sekuler. Sekali lagi, sekuler itu adalah sekelompok orang yang tidak meyakini ada Tuhan yang menciptakan, memelihara alam semesta dan nanti akan menghakimi dunia pada akhirnya. Tidak percaya. Bagi mereka, manusia ini lebih percaya kepada teori evolusi dan hidup itu ya yang ada ini, nggak ada nanti. Nah, ada orang-orang di luar sana yang selalu menolak pandangan sekuler. Saya kira itu tidak tepat. Loh, kenapa? Karena kita memahami ada yang namanya universal principles atau universal prinsip-prinsip umum, ya. Tetapi juga ada prinsip-prinsip khusus, ya toh. Prinsip-prinsip umum itu bisa diterima, bisa ditemukan dan dikembangkan oleh orang-orang yang tadi ateis dan tidak percaya kepada Sang Pencipta. Loh kok bisa? Ya karena begini, manusia itu yang namanya lagi ada hujan di Jakarta ini, mengguyur seluruh Jakarta. Itu orang percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, ya mengalami hujan itu Mas Daryl. Itu umum. Ya toh, di negara yang ada salju,
ada yang percaya ada Tuhan, ada yang tidak percaya, ya sama-sama mengalami salju. Kenapa? Salju itu atas ya tadi prinsip-prinsip umum. Tetapi ada hal-hal yang prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan tadi percaya atau tidak percaya kepada Sang Pencipta. Nah, di dalam prinsip umum bahkan namanya itu universal revelation itu bisa ditemukan oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang bahkan melawan Tuhan. Jadi jangan langsung ditolak gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalimatnya begini, small listeners. All truth is God's truth. Semua kebenaran yang benar adalah kebenaran Tuhan. Walaupun ditemukan dan dikembangkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu penting. Nah, sekarang trikinya adalah, trikinya nih, how do you know? Bagaimana Anda tahu pengajaran James Doty ini, wah udah kebablasan nih. Pengajaran James Doty ini, wah ini ternyata sudah mulai dalam tanda kutip tersesat nih. How do you know? Nah, di situ justru TML itu masuk. Maka dari bab 1 sampai bab 15 itu menjelaskan prinsip-prinsip umumnya. Di tengah prinsip umum ini harusnya bagi orang yang membaca dan mengerti, sekarang radarnya udah mulai ada. Oh, kayaknya ini pengajarannya udah agak melenceng nih. Hati-hati nih, gitu loh Mas Dario. Nah, maka teman-teman CTM, Certified Theocentric Motivator, harusnya tahu itu. Makanya setiap tahun kita memberikan yang namanya sertifikasi CTM, Mas Dario. Certified Theocentric Motivator. Jangan sampai kita mengaku-ngaku percaya Tuhan ada, tapi setiap kali ada buku motivasi, setiap kali ada seminar motivasi, setiap kali kita mendengar podcast yang ngajarin yang tadi melenceng-melenceng itu, kita nggak ngeh. Radar kita tuh nggak jalan. Ya makanya tadi yang saya bilang, ngaku religius punya Tuhan, tapi cara berpikir dan cara hidupnya sekuler. Nah, tugas saya adalah jangan demikian. Minimal kalau Anda apapun iman agama keyakinannya, tapi percaya bahwa ada Allah Tuhan yang mencipta dan memelihara, yo jangan sekuler dong berpikirnya. Minimal berpikirnya jangan sekuler. Kalau urusan perbuatan urusan sendirilah. Oke, sudah mulai clear ya. Jadi kenapa ini saya tanyakan? Jadi ada satu pakemnya dulu gitu loh, dari sudut pandang Theocentric Motivation Leadership, bahwa pemahaman sekuler itu tidak sepenuhnya salah, tapi harus ada satu kapabilitas kita mau melakukan penggunaan otak yang cerdas. Otak ini diberikan oleh Sang Maha Kuasa, sehingga kalau kita mampu memaksimalkan kekuatan otak, otomatis segala impian kita bisa terwujud. That's the point, Pak Eloy. Lulus dah udah, sertifikasinya belum dikirimkan. My email ya. Oke, Pak Eloy, sebelum kita balik ke poin penting kita hari ini mengenai manifestasi, saya spill dulu ya Pak Eloy ya. Ini pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube ya. Karena saya yakin penjelasan Pak Eloy itu akan relate dengan bahasan kita berikutnya. Dari akun Rizky Fahreza, selamat malam Pak Rizky. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin nanya nih Pak Eloy, apakah mengubah mindset itu bisa mempengaruhi manifestasi yang kita bangun? Oke, itu pertanyaannya. Jika iya, bagaimana caranya? Oke, jangan dijawab dulu, karena saya yakin penjabaran Pak Eloy setelah sesi ini itu akan menjawab secara tidak langsung. Silakan Pak Eloy, kita lanjutkan dulu tentang apa dan bagaimana manifestasi itu. Alright, terima kasih Pak Rizky. Pelan-pelan pertanyaan Anda pasti terjawab. Bahkan mungkin terjawab dengan menjelaskan apa sih pengertian dari manifestation atau manifestasi menurut ahlinya nih. Ahlinya namanya Profesor James Doty. Tadi kita sudah perkenalkan beliau di awal. Beliau mendefinisikannya begini. Manifestasi adalah kemampuan untuk menanamkan niat, keinginan, impian-impian Anda ke alam pikiran bawah sadar. Saya ulang. Jadi, kemampuan untuk menginstall, menanamkan, memasukkan niat, keinginan, impian Anda, kemana ditanamkannya, di mana diinstallnya, ke subconscious mind, pikiran bawah sadar. Kemudian, menurut beliau nih,
Setelah itu ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar, maka salience network, ini istilah beliau dari neuroscience, yaitu jaringan yang fokus itu menonjolkan niat, memantapkan niat, keinginan tadi untuk kemudian pikiran kita, perasaan kita, energi kita itu bertindak seperti, ini istilah beliau ya, anjing pelacak. Maksudnya apa anjing pelacak itu? Mencari di sekitar kita setiap opportunity, setiap peluang. Untuk apa? Untuk kemudian mewujudkan impian-impian kita itu. Jadi, secara sekilas itu kok mirip dengan visualisasi ya. Betul. Tetapi beliau memberikan pemahaman lebih mendalam, dan karena itu beliau tidak menggunakan istilah visualization, melainkan manifestation. Nah, jadi sedikit lagi ya Mas Daryl Punten. Silakan. Jadi small listeners, beliau juga menyampaikan contohnya. Dia mengatakan begini, semua orang pasti pernah berada di suatu pesta atau acara yang sangat bising, mungkin konser musik gitu ya. Dan kemudian Anda itu bisa mendengar nama Anda dipanggil, disebut, bahkan di tengah-tengah hiruk pikuk semua kebisingan itu. Pertanyaannya, kok bisa? Well, beliau menjelaskan alasannya adalah karena Anda selaras, attune, align dengan nama Anda itu. Loh, kok bisa? Karena nama khusus itu, entah Eloy, Daryl, Rizky, itu sudah tertanam dalam-dalam. Di mana? Di pikiran bawah sadar kita. Itu identitas kita. Mirip dengan itulah ketika visi, target, keinginan, impian, niat Anda benar-benar kemudian menjadi prioritas hidup Anda, maka pikiran bawah sadar Anda juga attune, selaras dengan visi tersebut. Dan tadi kuncinya adalah, maka pikiran bawah sadar kita itu radarnya itu akan melihat sekitar untuk menemukan yang disebut dengan peluang, dan seluruh energi kita fokus untuk mewujudkan impian tadi. Itu definisinya dulu. Nanti beliau akan memberikan ada 5 tahapan-tahapan untuk kemudian bisa meraih impian tersebut. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau bisa dikatakan bahwa ini tergantung kepada setiap individunya ya Pak Elo ya, antara mau dan juga mampu ya untuk bisa mewujudkan impian itu ya. Oh ya, cuman begini, kan kita ini diberikan mesin superpower nih Mas Daryl. Namanya si otak ini kan. Dan saya itu ada undangan untuk berbicara di sebuah perusahaan seminggu atau 2 minggu yang akan datang, dan saya diminta untuk berbicara mengenai growth mindset. Bahkan kan ada buku terbaru tuh dari Mary Murphy, itu muridnya penemu growth mindset namanya Carol Dweck. Dia mengatakan bahwa growth mindset itu bukan hanya pikiran manusia individu pribadi, tetapi growth mindset itu bisa dijadikan sebagai budaya tim dan perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, mind itu apa sih? Mindset. Kan smart listeners pasti pernah mendengar lah kalimatnya begini. Change your mind, change your life. Ubah pikiranmu, ubah hidupmu. Ya toh? Growth mindset, fixed mindset. Tetapi pertanyaannya, mind itu apa? Pikiran itu apa sih? Nah, ternyata dari sisi neuroscience, khususnya menurut Joe Dispenza, beliau mengatakan begini, mind is the brain at work. Jadi pikiran ini adalah hasil produk dari pikiran, dari otak yang sedang bekerja. Karena mind kan nggak bisa dilihat, Master, nggak ada bendanya. Mind, set. Mind itu pikiran, set itu pola. Jadi ada semacam pola berpikir yang kita bisa sebutkan sebagai habit. Apa itu? Itu adalah produk dari otak yang sedang bekerja. Karena itu ada satu ahli lain namanya John Arden mengatakan begini. You cannot change what you think or what you feel
until you change the wire of your brain. Anda nggak bisa mengubah pikiran Anda. Anda nggak bisa mengubah perasaan Anda. Sampai Anda mengubah apa? Jaringan otak Anda. Nah, jaringan otak inilah yang kemudian dipelajari oleh neuroscience. Oke. Yang malam ini sedang kita dalamin, Mas Daryl. Jangan lupa, kita pernah membahas masalah rewire your brain ya. Iya dong. Ya benar. Ya, relate kan berarti kan. Oke. Kita break bentar Pak Ale ya. Ya, siap. Sambung di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan kalau Anda ingin berinteraksi, seperti biasa kami buka line komunikasi di WhatsApp 0812 11 12 959. Kalau ingin menyaksikan langsung perbincangan ini di kanal YouTube Smart FM, Anda juga bisa berinteraksi di kolom chat yang sudah kami siapkan. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Kita masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant tentang The Neuroscience of Manifestation. Nah, bagaimanakah memaksimalkan otak kita yang kuat ini untuk mewujudkan impian-impian Anda? Nah, faktanya begini Pak Eloy, kalau seandainya kita berbicara masalah impian, itu kan identik dengan sebuah kebahagiaan, hedonist happiness ya, atau mereka lebih memilih itu ketimbang harus memilih kebahagiaan yang eudaimonik ya namanya istilahnya. Nah, ini saya terpikir untuk sedikit Pak Eloy minta penjelasan tentang hal ini Pak. Kan ini menarik nih. Orang tuh tertrigger sama hal-hal yang lebih enak, hidup hedon, keberlimpahan segala macam dibandingkan dengan kebahagiaan yang eudaimonik tadi. Bagaimana TML melihat ini Pak Eloy? Exactly. Mas Daryl, saya belajar ini tentu masih dari Dr. James Doty. Dan memang ini salah satu bagian dari pengajaran dia sebagai seorang sekuler yang saya suka. Karena masih align dengan TML. Jadi dia mengatakan begini, jika Anda tidak berfokus pada diri Anda sendiri, tetapi justru fokus untuk melayani, menolong orang lain, itu sebenarnya jauh lebih baik untuk Anda dari sisi neuroscience. Sehingga nanti itu akan membantu mewujudkan impian-impian tadi. Lalu beliau mengeluarkan dua istilah tadi. Namanya hedonic happiness dan eudaimonic happiness. Ini juga baru pertama kali saya pahami ketika mempelajari teorinya. Jadi begini, smart listeners,
kebahagiaan hedonis atau kebahagiaan eudaimonik. Maksudnya apa itu? Dia mengatakan begini, well, punya keinginan, niat, impian, tentu saja bagus. Tetapi orang bisa mengatakan begini, saya ingin punya rumah besar, saya ingin punya mobil bagus, dan keinginan-keinginan lain, ya toh. Dan masalahnya menurut Profesor Doty adalah hal itu sangat mementingkan diri sendiri. Karena perasaan, wah, tuh kan, look at me, lihat saya berhasil loh. Dari hasil studinya dia, ternyata kebahagiaan tadi itu sangat singkat dan sangat dangkal. Berbeda dengan apa yang kita sebut dengan kebahagiaan eudaimonik tadi, bukan kebahagiaan hedonis. Yang sebenarnya itulah cara manusia itu berfungsi, otak manusia itu berfungsi dengan kebahagiaan eudaimonik tadi. Lah itu apa artinya? Artinya adalah saat Anda dan saya itu justru peduli pada orang lain. Saat itulah otak kita ini, bahkan seluruh tubuh kita ini, itu melakukan tindakan yang memiliki makna dan tujuan, dan nanti keuntungannya bagi diri kita ada 3. Jadi dari Profesor Doty. Ya toh? Secara neuroscience, dampak positif pada hidup kita, dengan kita tuh hidup untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat, ada 3. Yang pertama adalah secara fisiologi, Mas Daryl. Dia mengatakan Anda yaitu berfungsi, dan secara fisiologi Anda itu berfungsi secara sangat baik. Your physiology works its best. Fisiologi kita, gerakan-gerakan kita, itu ternyata bekerja, berfungsi secara maksimal saat kita bangun pagi dan kita mulai mengatakan begini, saya bisa bantu siapa hari ini? Menarik loh Mas Daryl. Ini penelitian sekuler, Mas. Yang kedua, dia bilang begini, ketika Anda bangun pagi, saya bisa memberikan manfaat, melayani, menolong siapa hari ini, dan dimulai dari pasangan saya, orang tua saya, rekan kerja saya. Maka hal itu memberi Anda rasa penghargaan dan kesenangan yang gak bisa diberikan oleh benda-benda mewah apapun. So it gives you a sense of reward and pleasure yang memang itu tidak diberikan oleh mobil mewah dan rumah mewah. Dan itu menolong Anda untuk siap untuk kemudian membawa diri dengan berfungsi dengan maksimal. Dan yang ketiga, dengan tadi mengatakan pagi-pagi kita bangun, dan ketika kita lagi bekerja, kita sadarkan diri untuk sebaik-baiknya manusia, ayo kita berikan service. Itulah tujuan daripada hidup. Maka dia menemukan dari penelitiannya, Anda merasa makna yang mendalam, Anda merasakan tujuan yang mendalam. Walaupun sebetulnya kalau saya ngobrol dengan orang-orang sekuler, saya tuh mau bertanya, waktu Anda mau berbicara mengenai meaning and purpose, what do you mean meaning and purpose? Kenapa, smart listeners? Karena purpose itu ada 2. Purpose yang pertama itu created, dibuat, dibikin, dibentuk. Tujuan yang kedua adalah discovered, ditemukan. Nah, orang sekuler, karena mereka tidak percaya pada Sang Maha Kuasa yang memberikan tujuan kepada umat manusia, mereka mengatakan begini, tujuan apa toh yo? Tujuan itu ya kamu bikin toh. Kalau kamu suka piano, ya tujuan hidupmu itu ya main piano. Kalau kamu itu suka main bola, ya tujuan hidupmu itu main bola. Beda dengan TML. TML itu mengatakan tujuan hidup bukan dibentuk. Tujuan hidup itu ditemukan. Kalau ditemukan berarti sudah ada apa? Sudah dibentuk oleh Sang Pencipta yang ada di dalam buku manual masing-masing. Nah, jadi itu ada 3 hal yang kemudian menjadi kebaikan bagi kita yang bangun pagi dan menjalani hidup bukan greedy, rakus semua aku, tetapi ayo bagaimana kita menciptakan better life for all, dan itulah TML, yaitu menolong individu menemukan 3P, purpose,
potensial, Oke. dan patient. Dan kalau sudah ketemu 3P, maka kemudian dilatih menjadi leader, pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Untuk apa? Untuk results, hasil yang 10 kali lebih baik demi yang terakhir, kesejahteraan bersama. Better life for all. Jadi kenapa aku suka banget dengan the neuroscience of manifestation ini? Karena ditemukan oleh orang sekuler, tetapi dia mengatakan, Eloy, TML kamu itu ya yang better life for all, itu terbukti loh secara penelitian neuroscience. Itulah kenapa saya bahas, Mas Daryl. Oke, baik. Jadi kalau boleh dipersingkat, apa jawaban yang pas untuk pertanyaannya Pak Rizky Pareja setelah kita bahas singkat di awal tadi, Pak Eloy? Apakah mengubah mindset bisa mempengaruhi manifestasi yang kita bangun? Bagus sekali. Mari kita kembali kepada pengertian dulu ya, Mas Daryl. Tadi saya bahas sebetulnya, tapi mari kita bantu Pak Rizky. Beliau itu kan menggunakan 2 istilah di dalam pertanyaannya. Yang pertama mindset, yang kedua manifestasi. Tadi saya sudah jawab pengertian masing-masing. Mindset itu adalah otak yang lagi bekerja. Nah, otak ini itu kemudian dibagi menjadi 2. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Yang mana manifestasi munculnya di pikiran bawah sadar. Jadi keinginan Pak Rizky itu diinstal dulu. Misalnya keinginannya menjadi suami yang sayang dan setia pada istri. Contoh, kayak Mas Daryl gitulah, dan aku juga. Dan keinginan untuk berhasil dalam karir, bisnis, punya uang banyak. Oke. Maka manifestasi itu mengatakan tanamkanlah 2 keinginan tadi, yaitu menjadi suami yang baik dan juga berhasil dalam karir. Tanamkan itu kepada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu apa? Bagian dari mindset. Jadi kalau pertanyaan Pak Rizky tadi, hubungan apakah dengan mindset? Bisa apa tadi, Mas Daryl, pertanyaannya? Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Apakah mengubah mindset bisa mempengaruhi manifestasi yang kita bangun? Jadi membangun manifestasi itu justru mengubah mindset. Oke. Mindset yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita kan. Jadi misalnya di dalam pikiran bawah sadar kita tadinya belum ada neuron. Tadi yang jaringan di dalam pikiran bawah sadar kita itu belum tercipta, tertanam yang namanya aku adalah suami yang setia. Aku adalah orang yang berhasil dalam karir. Dengan ya ukuran keberhasilan orang kan beda-beda, Mas Daryl. Misalnya dapat uang sekian. Tadinya itu belum ada di pikiran bawah sadar, ya toh? Nah, James Doty mengatakan, tanamkan dong pikiran itu dengan cara apa? Nanti kita lihat, dia mengajarkan 5 cara. Salah satunya pengulangan. Diulang, ditulis, diomongin, baik secara di dalam hati maupun secara verbal. Kenapa? Ketika keinginan tadi menjadi suami yang setia, lalu berhasil dalam karir, diulang, maka neuron itu, jaringan saraf kita itu semakin menebal. Nah, semakin dia menebal, itulah manifestasi yang akhirnya nanti radar kita itu setiap kali ada kesempatan untuk memberikan pekerjaan terbaik, kita mau memberikannya. Dan karena kita selalu memberikan pekerjaan terbaik, peluang-peluang itu semakin banyak. Nah, gitu-gitu loh, Mas Daryl. Jadi pertanyaan Pak Rizky, ya memang mengubah mindset itu, ya itu adalah bagian dari manifestasi. Begitu, Mas Daryl. Baik, semoga terjawab Pak Rizky ya. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikut, sesi terakhir. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu,
8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam nonstop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih. Kita masih terus membahas tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan otak untuk mewujudkan impian Anda bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Transfer Consultant ya. Dan hari ini, kalau mungkin nggak cukup waktunya, kita akan bagi ini menjadi 2 sesi karena saya yakin masih banyak sekali poin-poin penting yang perlu kita bahas, tidak hanya 1 jam. Karena bicara masalah how to-nya itu menurut saya sih panjang ya, karena otak itu kan kekuatannya sangat tidak terbatas, powernya juga sangat luar biasa. Ini identik dengan kecerdasan kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi begini Pak Eloy, nggak lengkap rasanya kalau malam hari ini kita nggak dikasih sebuah kisah inspiratif Pak Eloy. Saya udah cukup kangen tuh dengerin cerita itu, udah berapa edisi kita nggak dengerin cerita itu ya. Biasanya kan dulu ada tema, ada satu kisah inspiratif ya. Boleh nggak diambilin satu cuplikan saja? Thank you Mas Daryl, dan nanti di ujung kalau ada pertanyaan lain juga boleh kita kembali bahas. Jadi betul. Sebetulnya ini juga datangnya masih dari Dr. James Doty. Dalam salah satu wawancara podcastnya, dia bercerita tentang kisah wanita imigran dari Sri Lanka yang kemudian bersama seluruh keluarganya pindah ke Amerika. Lalu dia mengatakan begini, tantangannya adalah orang tua dari wanita imigran Sri Lanka ini itu sangat miskin ketika mereka tiba di Amerika. Mereka tuh meninggalkan kehidupan kelas menengah mereka di Sri Lanka karena sesuatu trauma yang terjadi di negara itu. Lalu mereka tiba di Amerika dan si wanita tadi merasa harus berhasil. Demi siapa? Demi nama baik, demi kebanggaan keluarganya. Dan itu dengan cara apa? Dia mau menjadi seorang dokter. Kenapa? Karena ya samalah seperti di Indonesia, dan saya pikir sebagian besar bangsa-bangsa lain melihat bahwa seseorang kalau menjadi dokter itu adalah pekerjaan ya profesi yang sangat dihormati dan akan membangun nama baik ya keluarga. Tetapi James Doty mengatakan begini, masalahnya adalah wanita ini ingin menjadi dokter bukan untuk menolong orang, tetapi untuk membuat orang tuanya bahagia. Nah, itu dia garis bawahi. Smart listeners dan sahabat yang perhatikan ini yang dia maksudkan dan kenapa saya suka penelitiannya. Jadi wanita ini menjadi dokter, ingin menjadi dokter, belajar sungguh-sungguh, tetapi bukan untuk menolong orang sakit, bukan. Melainkan untuk membuat orang tuanya bahagia. Lalu James Doty mengatakan, itu kan tidak ada bedanya dengan seseorang yang mengatakan, aku ingin punya mobil mewah Porsche atau Ferrari atau you name it lah, mobil mewah apapun. Doty mengatakan, dia menginginkan sesuatu itu, ya toh, yang terasa sangat penting untuk siapa? Ya untuk dirinya. Bukan untuk menolong, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mengubah perspektifnya, nah ini, wanita itu pada akhirnya, Mas Daryl, berhasil mengubah perspektifnya. Dan ketika dia berhasil mengubah perspektifnya, dia kemudian melihat dunia, melihat kedokteran, melihat keluarganya, itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Sekarang dia ingin benar-benar menjadi dokter, tetapi karena apa? Karena ingin menolong orang. Lalu kemudian dia menjelaskan dari hasil research atau studinya, ya toh, sebelum dia mengubah perspektifnya, si wanita Sri Lanka ini sangat terganggu dengan apa? Satu pemikiran bahwa aku harus berhasil, aku harus dapat nilai yang bagus. Karena apa? Kalau nanti aku tidak dapat nilai yang bagus, aku tidak berhasil jadi dokter, keluargaku sedih. Nah, kecemasan itu membuat dia akhirnya tidak bahagia. Nah, karena dia tidak bahagia, justru yang terjadi adalah dia tidak
tidak menjalankan tugas sekolahnya dengan baik. Tetapi ketika dia mengubah perspektifnya menjadi berfokus pada saya ingin melakukan ini, yaitu menjadi seorang dokter untuk menolong orang sakit. Nah ini dari neuroscience, dengarkan ya small listeners, ini yang terjadi. Secara alamiah, secara natural, dari melakukan sesuatu karena motivasi mau menolong orang lain, mau bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, maka itu menghasilkan fisiologinya bekerja, berfungsi dengan sangat baik. Tekanan darahnya menurun. Tadinya stres banget Mas Daryl mikirin, aku harus berhasil, kalau nggak ayahku nanti kecewa. Dan itu seperti latihan meditasi juga, ya. Ini dari sisi James Doty ini. Yang terjadi kemudian detak jantungnya stabil, dan kemanapun dia pergi, ketika dia belajar, ngobrol dengan orang, praktek kedokteran, dia itu bisa fully present, bisa hadir seutuhnya. Dia tidak terganggu lagi oleh semua perenungan tentang, aduh nanti kalau aku gagal bagaimana, nanti papaku akan kecewa. Dan itu memungkinkannya untuk akhirnya masuk sekolah kedokteran. Dan James Doty kemudian memberikan laporan bahwa wanita itu pada akhirnya lulus, dan bahkan dia menjadi seorang psikiatri juga yang sangat berhasil. Dan yang dia katakan adalah neuron yang aktif bersama akan saling terhubung. Dan itu satu istilah yang sangat terkenal di dalam neuroscience. Jadi intinya itulah yang terjadi, Mas Daryl. Nanti saya bisa jelaskan lebih banyak lagi mengenai hasil studi yang mengatakan bahwa ada 10 juta bit informasi yang masuk ke dalam otak kita setiap detik. Tetapi hanya 50 sampai 100 bit yang kita persepsikan secara sadar. Dan karena itulah kenapa kemudian kita perlu menanamkan apa yang kita inginkan ke dalam pikiran bawah sadar dengan ilmu manifestasi, ya toh, supaya kemudian itu bisa diingat oleh pikiran bawah sadar, dan setiap kali ada peluang di depan mata kita, kita bisa aware, sadar, dan kita bisa memberikan yang terbaik sehingga impian itu terwujud. Namun demikian, sekali lagi nanti kita disclaimer ya, bukan berarti ini adalah magic bahwa kalau saya 1, 2, 3 saya mau pasti tercapai. Tidak. Bahkan dari sisi James Doty yang tidak percaya pada Tuhan juga, dia tidak mengatakan bahwa pasti semua yang kamu mau pasti terjadi. Enggak juga. Tapi dia mengatakan begini, otak kita punya potensi yang dahsyat luar biasa, dan dia mempelajari cara kerjanya, maka maksimalkanlah cara kerja otak itu, walaupun bukan berarti setiap yang kita mau pasti jadi kenyataan, karena kita bukan Tuhan. Baik. Ini ada pertanyaan tapi saya nggak yakin waktunya cukup. Jadi gimana kalau minggu depan kita bahas PLN, biar kumpul dulu. Dibacakan dulu saja Mas Daryl, jadi saya bisa mempersiapkan diri. Baik. Yang pertama tadi sudah ada mana? Ada Pak Hanggoro. Selamat malam Pak Eloy. Oh, ini singkat saja Pak Eloy. Ini mungkin waktu cukup ya. Jika kita sudah melakukan install manifestasi dalam pikiran kita, kapan waktunya yang pas untuk mereinstall dan menginstalnya dengan yang baru? Karena ketemu dengan gagasan dan pandangan yang baru. Kalau cukup silakan Pak Eloy. Wah, ya, this is good. Memang menariknya otak kita ini kan neuroplastisitas ya. Jadi informasi yang sudah diinstal 10 tahun yang lalu, atau 10 hari yang lalu, atau 10 jam yang lalu, itu bisa digoyang dan kemudian nanti dia akan terlepas dan terlupakan. Oke. Terlupakan oleh apa? Ya, apapun yang tidak diulang, lama-lama dia akan terlupakan dan akarnya akan copot, dan apapun yang terus diulang, neuron akan semakin menebal. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah kapan itu dilakukan? Ya, saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Ya, tergantung Anda dong. Kapan Anda betul-betul meyakini, oh, ada satu informasi yang saya install setahun yang lalu yang ternyata itu tidak menolong saya untuk berhasil meraih apa yang sekarang saya inginkan. Contohnya, Mas Daryl, ada orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar itu sudah menginstalkan di dalam pikiran bawah sadarnya kalimat begini,
saya nggak mungkin bisa jadi pebisnis yang berhasil. Saya nggak mungkin lah bisa menjadi sales yang berhasil mencapai target setiap bulannya. Mana mungkin sih keluarga saya bisa akur dan bahagia? Loh, kenapa mereka bisa sampai pada belief system seperti demikian? Karena ada kejadian-kejadian di masa lalu. Contoh, dulu ayah pernah ngomong, kamu itu keluarga petani. Mana ada dari garis keturunan kita yang berhasil menjadi seorang pengusaha. Kamu tuh boten-boten aja itu loh. Apa sih kamu itu udah kerja bagus-bagus, malah sekarang jadi pengusaha. Nggak mungkin berhasil kamu. Nah, itu diulang oleh papa terus. Diulang terus. Nah, sekarang sudah terinstall di pikiran bawah sadar kita. Sama tadi, ada orang yang pertama kali menjadi agen asuransi. Ya, ternyata dimarahin sama calon nasabahnya. Lalu dia berpikir, ya aku itu memang gak mungkin menjadi seorang agen asuransi yang baik kok. Atau misalnya dia melihat papa mama dulu ribut melulu sampai akhirnya berpisah. Nah, dia sekarang berpikir, papa mamaku seperti itu, mana mungkin aku bisa punya keluarga yang bahagia. Itu semua adalah referensi. Nah, kalau tadi pertanyaan pendengar kita, kapan ya saya itu mesti mereinstall, ya, ketika Anda sadar bahwa belief system yang lama itu justru menjadi mental block, menghalangi saya untuk menjadi pengusaha hebat, menghalangi saya untuk mencapai target penjualanku, pantas saja itu loh, aku sama istriku atau suamiku tuh ribut mulu. Nah, kesadaran itu adalah langkah awal menuju transformasi. Ya, kapan itu? Ya, ketika Anda sadar. Iya. Dan ini lanjutnya pekan depan pastinya ya. Minggu depan kita akan bicara mengenai 5 tahapan yang disampaikan oleh penelitian James Doty tadi mengenai manifestasi sehingga mimpi-mimpi terwujud. Ya, tentu pada waktu yang tepat. Demikian. Saya Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai jumpa. Terima kasih. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih